Oke, teman-teman, bisa dimulai. Gantian ya, ibu dulu yang ngomong, baru nanti kalian ada waktunya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa menikmati makanan yang enak. Kalau kita bayangin sama saudara-saudara di Gaza, mereka mau makan sesuap aja susah, ya kan? Jadi kita perlu mensyukuri apa yang udah kita dapat, nikmat sehat, nikmat makanan yang kita dapat, sehingga kita bisa dapat berkumpul di BPI gabungan kali ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai acara BPI kita, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Malika dan Cina. Waktu dan kepada kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih belum kompak semuanya. Saya izin berdiri ya, supaya semuanya insya Allah bisa kompak. Bareng-bareng jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menyampaikan SMP, IT, Torik bin Ziyad, maka jawab kami SMP, IT, Torik bin Ziyad, Allahu Akbar. Saya ulangi, kalau saya menyampaikan SMP, IT, Torik bin Ziyad, maka kalian menjawab kami SMP, IT, Torik bin Ziyad, Allahu Akbar. Siap? Siap? Yang di belakang siap? Kita akan coba. SMP, IT, Torik bin Ziyad. Alhamdulillah sudah bagus, tapi masih ada yang belum ikut. Nah, kita akan coba lagi ya. Sekali lagi, kita keluar dengan suara terbaik yang dimiliki oleh siswi SMP Torik bin Ziyad. Siap? Siap? SMP Torik bin Ziyad. Masya Allah, tabarakallah. Saya melihat siswi SMP Torik bin Ziyad, insya Allah yakin ke depan akan menjadi para pejuang untuk Palestina. Takbir! Takbir! Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustaz bisa sama-sama hadir di tempat antum semua, tempat antuna semua. Pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat siswi yang sehat-sehat, apalagi dengan mengenakan kerudung berwarna putih, terlihat cantik-cantik, terlihat solihah-solihah. Insya Allah semuanya akan menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Solawat itu menenangkan hati. Boleh kita bareng-bareng bersolawat? Siap? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abad wa Jadi kalau kita yang hari ini punya hati yang dalam kondisi kurang baik, kurang bagus, yang dalam kondisi
lagi rindu? Sekali lagi pertanyaannya, ada di sini yang hatinya lagi rindu? Coba acungkan tangan yang hatinya lagi rindu. Bagi kalian yang hatinya sedang rindu, maka ucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena kalau kita rindu sama Rasulullah, maka beliaulah orang yang termulia, beliaulah orang yang paling kita cinta, beliaulah orang yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. SMP IT Torik Bintian. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini kalau saya lihat santri SMP IT Torik Bintian seperti ini, kayaknya deh santri-santri yang lain juga pada kalah deh. Ya kan? Keren soalnya. Keren, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai, saya Aceh Mutawakil menyampaikan salam hormat kepada kepala sekolah SMPG Torik Bintian, juga kepada para gurunya, juga kepada santri-santri, santriwati yang saya banggakan. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, boleh Ustaz bertanya? Boleh Ustaz bertanya? Kan SMP IT ini namanya Torik Bintian. Betul? Betul? Siapa yang tahu siapa itu Torik Bintian? Boleh acungkan tangan. Siapa berani langsung ke depan? Torik Bintian itu ya, boleh silakan. Mau ke depan apa ini jadi estafet? Harus langsung. Torik Bintian adalah seorang pahlawan dari Andalusia. Tapi soleha, hafidhoh, hafal sejarah, itulah santri SMP itu Torik Bintian. Siswi SMP itu Torik Bintian. Apa? Udah sepertinya baru saya isyarat. Baik, terima kasih. Saya sini ada hadiah ya. Boleh ya saya kasih hadiah ya. Hadiah. Hadiah dari Ustaz. Boleh diambil. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Ya sama-sama. Baik santri-santri yang mulia, ya santriwati yang mulia, izin Ustaz menyampaikan materi pada sore hari ini. Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Insya Allah kita tidak akan lama, kita akan jelaskan terkait dengan makna Islamikan, makna perjuangan Islamik. Alhamdulillah, ini kalau yang belum kenal nama Ustaz Aceh Mutawakil Sirajuddin Iqbal SPDI MLG panjang namanya panjang, disingkat sudah cukup Ustaz Aceh. Apa? Ustaz Aceh. Cukup yang perkenalannya, lanjut ke materi. Silakan saja dipindahin. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Kita akan membahas tentang sosok-sosok terhebat yang ada di dalam sejarah agama Islam. Kita akan membahas tentang seorang yang kita cintai sepanjang masa, yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat yang di belakang itu ada gambar dan ada tulisan Isra
surat Al-Isra itu? Bareng-bareng ya, satu ayat itu bisa ya? Siap, dari belakang siap? Oke, 1, 2, 3. Subhan Al-Rabi'at Layla Masjidil Aqsa min ayatin. Apa semuanya? Izin saya memberikan instruksi. Ada di sini yang mau membacakan arti daripada ayat ini, silakan. Boleh, silakan. Takbir. Maha suci Allah yang telah memperingatkan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Al-Quran Al-Isra ayat 1. Takbir. Tolong disadar, nanti kalau ada yang saya suruh, boleh mic-nya itu dikasihkan ya. Baik, saya akan kasih hadiah keberkahan untuk ya. Alhamdulillah, tadi kata Ustaz, rekan saya, yang nanti ketika disuruh dan dia bisa dan dia berani akan mendapatkan sal. Takbir. Ada apa juga? Ada juga kain nih, kain ya, insya Allah. Tapi siap mendengarkan, siap? Baik, teman-teman semuanya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra adalah apa? Ar-Rihlatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Minal Makkah ila Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil. Pertanyaannya, tahukah antum Masjidil Aqsa? Tahu. Tahukah Mekah? Mi'raj apa Mi'raj? Kalau Mi'raj adalah naik ke langit, ya, ke Sidratul Muntaha. Di sana disebutkan ada 2 tempat yang mulia. Yang pertama adalah Makkah. Betul? Siapa di sini yang bercita-cita pengen berangkat ke Mekah? Kita sampaikan amin. Siapa di sini yang bercita-cita pengen ke Masjidil Aqsa? Amin. Ya Rabbal, kami berdoa mudah-mudahan yang hadir semua di sini bisa ke Mekah, bisa ke Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Lanjut Ustaz. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika disebutkan yang namanya Mekah, ketika disebutkan yang namanya Masjidil Aqsa, pertanyaan Ustaz, siapa yang bisa jawab? Apa kaitannya Mekah dengan Masjidil Aqsa? Apa kaitannya? Kok disebutkan 2 tempat ini? Ya, silakan. Mic-nya dikasihkan. Ya, jadi saya insya Allah belajar. Kita sama-sama belajar ya. Kita ini sama-sama belajar sambil juga berpemilihan. Silakan. Ya, boleh ya. Sebutin dulu namanya. Nah, namanya siapa? Baru kenapa? 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 Ayo semangat. Kenapa? Ya, apa kaitannya Mekah dengan Masjidil Aqsa? Ya, betul. Silakan. Anda jawab. Oke, ya. Nggak ada suaranya? Mati.
supaya tidak mati. Nama saya Gina dari kelas 8D. Jadi kaitannya Mekah sama Masjidil Aqsa itu karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama, sedangkan Mekah adalah kiblat kedua. Tapi sekarang jadinya kiblat tetapnya itu di Mekah. Alhamdulillah. Betul ya jawabannya. Terima kasih. Ya silakan dikasih salahnya. Boleh ya. Ini sepertinya di sini itu ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Betul? Oke, kita akan cek suara masing-masing angkatan. Suara kita akan cek masing-masing suara angkatan. Oke. Angkatan kelas 9 mana? Kelas 9 mana? Kelas 9 kita doakan mereka sebentar lagi akan lulus. Semoga sukses. Amin. Ya, baik suara kelas 9. Boleh ada yang bantu ketua angkatannya? Punya yel atau gimana? Boleh, silakan dibantu. Boleh. Kita pengen dengar angkatan kelas 9 mengeluarkan suaranya, ya, suara yel-yelnya. Ya, nggak apa-apa ya kita ya, supaya semangat ya. Siap ya? Nanti siapa kelas 8? Siapa kelas 7? Kalau Ustaz aku ini nggak ada yel-yel, nanti saya kasih yelnya ya. Ayo silakan. 1, 2, 3, silakan. Ya silakan dimulai. Yang kalau bisa aku bilang ya, jawabnya live action. Hebat, ya. Emang kelas 9 ini luar biasa ya. Masya Allah. Saya mendoakan untuk kelas 9 sukses, lulus, selamat semuanya, lancar. Insya semuanya sukses. Ada SMA Terbijian, semuanya bisa masuk ke SMA Terbijian insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kelas 8, mana kelas 8? Ada ketua angkatannya? Oke, nggak apa-apa. Saya kasih gini ya. Gini aja. Kalau saya bilang kelas 8 SMP Terbijian, kalian bilang yes, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, yes, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kelas 8 SMP Terbijian. Tepuk tangan. Kelas 7. Ada ketua angkatannya? Belum, mau dikasih ya. Kayaknya begini. Kalau saya ucapkan, bagaimana kabarnya? Kalian jawabnya, alhamdulillah, luar biasa. Bisa? Bisa? Oke. Bagaimana kabarnya kelas 7? Tepuk tangan. Masya Allah. Mari kita sama-sama belajar lagi ya. Lanjut Ustaz. Baik teman-teman semuanya. Tadi betul ya apa yang disebutkan oleh siapa tadi namanya? Gina luar biasa. Beliau menyampaikan, alhamdulillah, bahwa dua-duanya itu adalah merupakan apa? Kiblat daripada agama kita, agama yang pertama, yang kiblat pertama adalah apa? Masjidil. Kiblat kedua adalah apa? Masya Allah, ya itu betul. Ada kaitannya. Dua-duanya mulia, dua-duanya menjadi kiblat umat Islam. Lalu disebutkan sebelumnya Ustaz, tahukah antum semua, tahukah kalian semua bahwa Nabi Muhammad sebelum beliau mendapatkan Isra Mi'raj, beliau mendapatkan sebuah peristiwa yang sedih, yang menjadikan beliau itu sedih. Jadi judulnya itu dari kesedihan menuju harapan. Ada Ustaz, silakan operator. Jadi dari kesedihan menuju apa? Harapan. Dari kesedihan menuju harapan. 1, 2, 3.
putri-putri di SMP Retorik Indonesia yang merasakan sedih? Pernah? Dulu waktu kelas 7, apalagi lagi mondok, kalau mondok ya, ini pesantren apa pesantren juga Ustazah? Gimana? Atau full day? Full day. Oke, awal-awal masuk ke sini ya, di pesantren kami di DGM kelas 7 yang masuk ke pesantren nangis di kamar mandi. Ada yang begitu di sini ada. Oke, coba dicek ya bahwa Ustaz Rado misalkan seperti yang sebelumnya. Jadi ada peristiwa yang membuat beliau sedih. Yang pertama, tolong dicatat bahwa Nabi ditinggal istri solihahnya, istri yang paling dicintainya. Siapa namanya? Siapa istri Nabi yang pertama? Khadijah. Ada yang pengen seperti Khadijah? Ajukan tangan. Kalau istri seperti Khadijah, berarti level suaminya seperti Nabi Muhammad. Saya ngajar di pesantren Putra, SMP Putra. Terus saya tanya, kalian pengen punya istri seperti Siti Khadijah? Mereka menjawab, iya Ustaz. Boleh, asalkan syaratnya satu. Kalau kamu pengen punya istri seperti Khadijah, maka kamu jangan seperti Firaun. Harus seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Iya. Akhlaknya seperti Firaun, tapi pengen istri seperti Khadijah. Akhlaknya seperti Abu Lahab, tapi pengen istri seperti Khadijah. Istri Khadijah itu perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Pernah Aisyah tahu? Aisyah itu pernah cemburu loh. Aisyah cemburu sama siapa? Jadi cemburu itu ada judulnya dari awal. Jadi kalian kalau cemburu itu, karena memang dulu ibunda Aisyah cemburu sama siapa? Cemburunya sama siapa? Khadijah. Jadi Aisyah cemburunya sama siapa? Khadijah. Kenapa? Kenapa Aisyah cemburu? Mau tahu? Karena Rasulullah sering menyebutkan siapa? Sering menyebutkan Khadijah. Dikit-dikit Khadijah. Dikit-dikit Khadijah. Akhirnya Aisyahnya cemburu. Kalian pernah cemburu? Kelas 9 pernah cemburu? Pernah? Kelas 8 pernah cemburu? Ada yang nggak pernah cemburu? Anak saya sering cemburu. Anak saya sering cemburu. Kenapa? Karena anak saya yang pertama itu laki-laki, anak saya yang kedua laki-laki. Ketika saya ngasih makanan kepada anak yang kedua, anak pertamanya cemburu. Jelas ya? Apa? Nah, jadi itu istri solehah beliau namanya siapa tadi? Mani. Oke, yang kedua saya nanya, siapa paman Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu untuk perjuangan Islam? Ada yang tahu? Siapa paman Nabi yang selalu membantu Nabi Muhammad dalam perjuangannya? Ada yang bisa? Silakan. Acungkan tangan. Boleh? Boleh saya berdoa ya? Siapa? Siapa maju? Boleh. Pertanyaannya, siapa paman Nabi Muhammad yang terus membantu Rasulullah dalam perjuangan? Siapa? Abu Bakar. Bagus, betul. Tenang. Silakan dikasih hadiah. Siapa namanya tadi? Abu Bakar. Siapa namanya? Tabea. Masya Allah. Terima kasih ya. Bagus. Jawabannya adalah Abu Thalib. Coba, ada yang pernah bertemu dengan Abu Thalib? Ada yang pernah bertemu dengan Abu Thalib? Enggak. Abu Thalib, coba lihat kajiannya. Masya Allah, Palestina. Sampai hari ini kita mengangkat soal Palestina. Ke depan kita mengangkat bendera Palestina sehingga Palestina menjadi merdeka. Amin. Ayo teman-teman semuanya. Lalu apa? Meninggallah Abu Thalib. Jadi istrinya meninggal, Abu Thalib juga
Betul, dua-duanya meninggal. Maka ketika meninggal itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Mau tahu? Beliau itu akhirnya pengen berdakwah kemana? Ke Taif. Beliau datang ke Taif. Teman-teman yang di belakang, ada yang tahu di mana Taif? Yang di belakang supaya dapat hadiah, silakan. Ajukan tangan. Ada yang tahu di mana Taif? Boleh, silakan. Di mana Taif? Terus kaliannya boleh juga jawab, nggak apa-apa. Nggak paksa, insya Allah ya. Boleh, di mana Taif? Letaknya di mana Taif? Di mana? Apakah di Bekasi, Jatimulia? Silakan di mana Taif? Ayo semua yang jawab. Ya silakan. Boleh berdiri, jawab. Taif letaknya di mana? Ya, di mana? Taif letaknya di mana? Di Madinah, betul? Jauh betul? Salah. Atau siapa kawan? Oke, tadi siapa? Saya mau nanya, Madinah itu di mana? Madinah di mana itu siapa? Madinah di mana? Madinah ada di mana? Di? Madinah ada di tempat. Ya baik. Ini salah satu kota ya yang memang ada di negara Saudi itu. Dia letaknya berdekatan dengan Mekah ya. Mekah, Taif, cuman dia hanya berjarak sekitar kurang lebih kalau kita pakai mobil itu sekitar 3 jam ya dari Mekah, 3 sampai 4 jam. Gak apa-apa, silakan kasih hadiah. Ustazah tolong dikasih hadiah ya, karena keberaniannya kita kasih hadiah. Tapi ya, kita lanjut ya, boleh lanjut. Nah, ceritanya nih, coba. Oh iya, saya kemarin ke DT. DT itu apa? Darul Tauhid. Di mana letaknya Darul Tauhid? Ada yang tahu? Di Bandung. Saya punya ilmu satu. Oh, diajarkan ke antum, boleh? Oh itu. Dengerin. Semuanya diam. Saya akan memberikan salah satu ilmu dari Darul Tauhid. Dikasih hadiah ya, alhamdulillah. Dengerin. Kalau Ustaz bilang, sudah yang belakang, silakan perhatian. Kalau Ustaz bilang, duduk siap, ketika gerak, kalau antum bisa begini ya. Saya contohkan ya. Duduk siap, ketika gerak, begini ya. Duduk lagi, duduk siap, belum gerak, duduk siap, belum gerak. Kalau udah gerak baru, kalau udah gerak, duduk siap, gerak, belum semuanya, duduk siap, gerak. Ketika duduk siap gerak, itu gitu, kemudian diam ya. Kita ulangi, duduk siap, jangan dulu. Duduk siap. Ulangi lagi. Duduk siap. Gerak. Masih ada yang ketawa dan belum fokus. Duduk siap. Gerak. Belum terdengar sama yang di luar, yang di bawah lagi main pulsa. Ya, oke. Duduk siap. Gerak. Duduk siap. Gerak. Udah bagus nih. Emang SMP itu television keren-keren ya. Saya ulangi lagi ya. Tangannya nanti. Tangannya biasanya gini. Jadi nanti langsung abang-abang semuanya diam. Oke. Duduk siap. Gerak. Baik teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Berdakwahlah Rasulullah ke Taif. Pas di Taif, kirain Rasulullah itu bakal diterima dakwahnya. Ternyata apa? Malah ditolak. Ya, sesuatu penolakan itu paling kebenci, betul? Betul? Antum kalau ditolak, bahagia atau senang? Dua-duanya itu bahagia atau sedih? Mau ditolak? Mau diterima? Mau diterima? Amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah ditolak ketika berdakwah ke Taif. Lalu apa yang terjadi?
manusia, betul? Rasulullah manusia apa malaikat? Manusia ada rasa sedih, manusia ada rasa bahagia, manusia ada rasa sakit. Jadi kalau kita merasakan itu semua berarti kita manusia. Rasul pun manusia, sakitlah beliau, sakit. Lalu beliau apa? Curhat. Siapa di sini yang sering curhat? Katakan saya. Satu, dua, tiga. Siapa di sini yang sering curhat? Kalau kalian curhat, silahkan boleh. Mau curhat ke ustazahnya, boleh. Kalian tinggal bilang boleh ya. Mau curhat ke ustazah, boleh dong. Mau curhat ke ustazah, mau curhat ke ayah, mau curhat ke bunda, mau curhat ke security. Kalau ke security nggak curhat ya, kalau ke security ya. Nanya aja, Pak ini bisa masuk saya ke gerbang? Nah, baru ya. Tapi kalau ke security nggak usah curhat ya. Ya. Sekali lagi, boleh curhat ke ustazah, boleh. Ke orang tua, boleh. Boleh curhat ke teman? Lagi, boleh curhat ke teman? Boleh. Karena ada sejarahnya nak. Dulu, Khadijah sebelum nikah ke Rasulullah, Khadijah itu kan kesemsem sama Rasulullah. Sayang, dia pengen ke Rasulullah. Yang hubungan cinta itu Rasul apa Khadijah? Ustazah nih, saya mau nanya ke ustazahnya. Ustazah, dalam sejarah yang duluan cinta itu Rasulullah apa Khadijah? Katanya ustazah ya, dapat salah ya. Ada yang bisa jawab ustazah? Yang duluan suka itu Nabi apa Khadijah? Siapa? Yang duluan suka Khadijah dong. Wah, takbir. Emang mau di sini ya, ustazahnya keren, istrinya juga keren, semuanya keren gitu ya. Alhamdulillah. Betul ya. Jadi sejarahnya yang duluan suka itu perempuan. Siapa dia? Khadijah kepada Nabi Muhammad. Lalu curhatlah Khadijah kepada Nabi Isa temannya. Maestro itu bukan, maestro itu laki-laki saja. Ya, jadi curhatnya itu ke Nabi Isa. Nabi Isa itu perempuan. Curhat kepada Nabi Isa, akhirnya apa? Baru Nabi Isa ngomong tuh ke saudara-saudaranya Nabi Muhammad, ke mamanya, bahwa ternyata dia itu cinta sama Rasulullah. Jadi sejarahnya yang duluan suka perempuan apa laki-laki? Boleh, perempuan dulu yang suka boleh. Tapi iya ya, kalau kalian suka sama seseorang, jangan nggak kamu nyampe-nyampe, aku suka kamu. No. Curhat aja sama orang tua. Betul? Siap? Ketika itu mau lagi dengerin ceritanya? Mau lagi? Nah, akhirnya apa? Rasulullah curhat. Tapi Rasul curhatnya ke siapa? Siapa yang bisa jawab? Rasulullah pada waktu itu curhat ke siapa? Ada yang bisa jawab? Rasulullah curhatnya kepada siapa? Ayo jawab siapa? Yang sudah nggak lain, yang dulu. Oke, boleh. Ustazah silakan kasih mic. Silakan kasih mic. Pertanyaannya apa? Rasulullah curhat ke siapa? Saya di sini sampai jam 5 ya. Tinggal 2 menit lagi ya. Ustazah, saya di sini sampai jam berapa Ustazah? Ustazah, mohon Pak, tanya saya di sini sampai jam berapa? 5. Jam 5, 2 menit lagi ya. Oke. Rasulullah curhat sama siapa? Kepada Abu Thalib. Kepada Abu Thalib. kepada Ibrahim Sutri. Ibrahim. Kepada Abu Thalib. Ya, terima kasih, silakan dulu. Ya, jawabannya masih kurang tepat ya. Kalian bisa jawab? Boleh. Ya, silakan.
Dijawab surga. Jadi Rasulullah curhat kepada Allah. Beliau curhat kepada Allah, berdoa, ya Allah, Allahumma inni asku ilaika quwwati ya Allah. Terus aku ini gak kuat lagi ya Allah. Aku mengajukan diri bahwa aku ini manusia yang lemah ya Allah. Maka tolonglah aku ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah, wahai Engkau yang Maha Pemberi sayang, wahai Engkau yang memberi kasih sayang, berikanlah kami rahmatmu, berikanlah aku rahmatmu. Jadi Rasulullah curhat kepada siapa? Lalu karena curhat ini, apa yang terjadi? Ternyata didengar, ya. Lalu selanjutnya apa? Langsung malaikat Jibril itu bilang kepada Rasul, wahai Rasul, boleh nggak aku bantu kamu? Kata Rasulullah, emang mau bantu apa? Terus bilangnya apa? Bilangnya gini, aku mau bantu gimana kalau nanti nggak? Gimana kalau gunung yang ada di belakang itu kami runtuhkan, hancurkan itu toib. Kira-kira Rasul mau apa enggak? Kira-kira Rasul mau apa enggak? Rasulullah memiliki sifat yang baik, Rasulullah memiliki sifat kasih sayang, jadi Rasulullah menolak. Malah Rasul mendoakan, mau tahu doanya? Bareng-bareng, Allahumma hdi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Silakan siapa yang tahu artinya dikasih hadiah. Silakan siapa yang tahu artinya. Ada yang tahu? Ya baik, kalau nggak ada saya kasih arti. Mau tahu artinya? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Ada yang bisa mengulang? Siapa? Apa artinya? Oh, baru sebutin. Ada yang bisa mengulang? Kasih hadiah. Oke. Udah dapat belum tadi? Oh, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa ini. Apa? Ya. Baik ya. Lalu apa? Akhirnya ketika Rasulullah menolak permintaan Jibril, lalu Rasul berdoa. Akhirnya dari Taif itu muncul orang-orang hebat, muncul orang-orang yang terkenal, muncul orang-orang cerdas, muncul orang-orang pintar. Siapa yang kalian ketahui? Orang Taif yang dia itu menjadi orang yang hafalan tafsirnya bagus, hafalan hadisnya bagus. Ada yang tahu? Aduh, ini Ustaz hanya dulu Ustaz. Ya udah, sekarang saya jawab aja. Di sana di Taif ada masjid, namanya masjidnya itu adalah Masjid Ibnu Abbas. Ya, maka nama orang yang dia didoakan oleh Allah sehingga dia menjadi orang yang terkenal hebat adalah siapa? Ibnu Abdullah Ibnu Abbas. Masya Allah. Ya, itu jadi doa Rasul nyampe itu ke Ibnu Abbas. Ya, jadi menjadi orang yang hebat. Singkat cerita, lalu Rasulullah dibawa Isra Mi'raj, lalu Rasulullah dipertemukan dengan para nabi, dipertemukan dengan para di masjid, jumlahnya ada ribuan nabi. Jadi gini ya, pas datang Rasul itu para nabi sudah ada di spot-spot sholat. Lalu dibilang, sholat wahai Rasul, jadilah engkau menjadi imam. Jadi Nabi Muhammad menjadi imam para nabi di mana? Masjidil, Masya Allah, Rasul jadi imam para nabi di Masjidil Aqsa. Nah, maka ada kaitannya. Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang harus kita jaga. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membantu orang Palestina? Bagaimana kita bisa membantu rakyat Palestina? Bagaimana kita bisa membantu memerdekakan Palestina? Maka jawabannya silahkan dibuka di slide terakhir. Ini kita udah selesai ya. Di slide terakhir ini ada bagaimana caranya. Nah ini, yang pertama adalah berdoa. Ad-du'a silahul mu'minin. Artinya
Yang kedua, menyebarkan informasi yang benar. Jadi kita itu jangan sampai terbawa framing. Ya, misalkan dikatakan, tahu nggak yang teroris itu ini. Justru yang teroris itu adalah siapa? Zionis. Mereka adalah sebenarnya teroris, betul? Palestina tidak bersalah. Palestina mereka hanya dijajah. Siapa teroris? Israel, laknatullahi alaih. Itu yang kedua. Yang ketiga, donasi dan bantuan. Kata Nabi, ini kata Nabi. Oke, saya sampaikan tentang donasi. Maimunah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, gimana sih kami supaya bisa membantu Palestina?" Kata Rasul begini, kata Rasul, "Silahkan antum berangkat ke Palestina." Ada sini yang mau berangkat ke Palestina? Saya, warga. Satu, siapa yang mau berangkat ke Palestina? Ucapkan. Namun, jika tidak mampu, maka kata Nabi, berikanlah hadiah. Berikanlah sesuatu yang terbaik, walaupun hanya apa? Minyak untuk menerangi lentera Palestina. Apa kata Nabi balasannya? Balasannya adalah orang yang mendonasikan hartanya, orang yang mengeluarkan hartanya, nanti itu akan dapat apa? Pahalanya seperti dia berangkat ke Palestina, seperti dia sholat di Masjidil Aqsa. Mau kalian dapat pahala sholat di Masjidil Aqsa? Mau kalian dapat pahala sholat di Masjidil Aqsa? Oke, di sini. Siapa di sini yang pengen dapat pahala sholat di Masjidil Aqsa? Yang pengen dapat angkat tangan semuanya. Siapa di sini yang akan berani membuktikan diri, Ustaz, aku punya harta sekian, saya akan kasihkan sekian melalui Ustaz? Ada di sini siapa yang berani? Yang punya uang 500.000, ada yang siap memberikan hartanya 500.000 untuk Palestina? Bukti ada? Ada? Mau benar? Ada di tabungan? Ada? Siap dikasihkan? Silakan yang berani. Saya ingin menguji nyali. Saya ingin menguji nyali di sini. Siapa yang berani? Dia mengatakan, Ustaz, aku pengen ngasih uang 500.000 buat Palestina. Uang itu ada di rumah. Nanti saya titipkan ke Ustaz. Ada? Ada siapa yang berani? Kita buktikan. Saya yakin SMPIT, jadi orangnya dermawan. Siapa yang mungkin Allah hari ini antum memberikan uang 500.000. Nanti antum berangkat ke sana. Nanti antum bisa menjadi orang yang diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Ada? Yang boleh ke depan. Saya butuh aksi nyata ke depan. Boleh ke depan. Saya pengen tahu. Boleh digoyong sama usahanya. Ustazah, minta tolong ya, bawa Ananda yang masih sekarang, gak apa-apa. Yang penting Ananda datang ke sini, kita doakan. Yang hadir di sini, yang donasi di sini, kita doakan. Mudah-mudahan menjadi wanita soleha. Amin loh, nanti dapat suami kaya raya. Amin juga. Soleha juga. Amin juga. Amin. Silakan ke depan. Bapak Ustazah mau digoyong sama ada yang mau. Ayo, dibantu sana di jadi kalau ke itu, ayo, silakan. Inilah siswi SMP Perkisian. Mentalnya kuat, dermawan. Ya, ada lagi apa namanya? Sehat. Insyaallah ya, siap ya. Oke, ada lagi yang berani seperti beliau. Ada lagi yang mau. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Insyaallah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Ini kelas berapa ini? Kelas 7, benar kelas 7? Ayo, kelas 7. Kumpulkan kelas 8. Kumpulkan kelas 9. Apa? Satu kelas ini saya pengen orang pribadi. Siapa? Bukan Pak Bos. Saya pengen orang siapa? Kelas 7 udah ada 3 orang. Takbir. Kelas 8, ayo buktikan. Kelas 9 siapa? Angkatan terbaik di SMP ini. Oh, demikian. Silakan
Ustaz yang mulia, kita akan berdoa untuk teman-teman yang berdonasi. Ada? Oke. Hadiah pertama. Ada kelas pertama? Ayo, ada yang siap? Nggak ada sih sekarang, kamu bilang aja ke Ustazah. Ustazah, aku punya tabungan, aku yakin, mungkin aku, oh iya, saya mau bercerita ya. Di SMP ini ada seorang santri, dia sekarang kelas 9. Sebutin namanya? Namanya Gaza. Dia waktu kelas 8, dia bilang ke kami, Ustaz, aku ingin menginfakkan tabunganku dari semenjak TK. Berapa nominalnya? Ustaz, aku punya uang sekitar 29 juta Ustaz. Beliau datang, kemudian berani mau memberikan ini harta. Gaza namanya, luar biasa. Ya, jangan lupa beranjak ya, kita doa-doa. Ada lagi? Ayo, 500.000. Oke, yang mungkin 500.000 boleh, 400.000 boleh. Nah, boleh. Silakan. Ada yang siap? Ada yang ke kelas 9? 400.000 ada? 300.000, 400.000 ada? Ayo, Masya Allah luar biasa. Takbir. Ya, silakan. Ayo kita kumpulkan. Saya berdoa, kita berdoa. Terima kasih. Ada lagi? 400.000. 400.000. Ya baik, sekarang yang 300.000 boleh, silakan. Yang siap 300.000. Tapi siapa yang siap 300.000? Bismillah, Allah Akbar. Ini kelas 7, masih kelas 7 nih. Masih kelas 7 ini Ustaz. Masya Allah, kelas 7. Kalau bisa kita kelas 7 luar biasa. Ada lagi? Kelas 8, ayo 300.000. 300.000. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Jadi sendiri datang, set gitu. 300.000. Masya Allah. Ini siapa di sini bareng? Ya, semua. Oke, yang 300.000 ada lagi? Yang 200.000. Yang 200.000. Langsung. Yang 200.000. Gas, gas, gas. Gas. Oh, gas berapa dulu? Gas berapa? Takbir, gas berapa? Yang 9, ayo. 200.000. Ustaz, aku punya uang jajan Ustaz. Insya Allah kami rela sudah jajan sebulan ini untuk sedekah, ya. Ayo, saya yakin. Ayo 200.000. Bismillah. Saya yakin. 200.000 ada? Ya. Kelas 9 ada? Kelas 9? 200.000 mungkin ya untuk pakai kelas ini berharga, insya Allah. Ayo silakan. Ayo kelas 9. 200.000. Masya Allah. Ya 200.000 yang minta 200.000. Baik ya. Ya. Uang apa? Boleh. Boleh. Yang penting uang pribadi ya. Jangan orang lain ya. Boleh. Ayo kumpul. 200.000. Ini bergetar nih aras nih. Bergetar aras. Ini gara-gara air bergetar aras langit ya. Ayo. 200.000 ada lagi. Baik, saya akan hitung sampai 5 ya. Sebagai penutup. 1, 200.000. 2. Ayo semangat kelas 9. Buktikan kalian adalah terbaik. 3. Ayo kelas 8 juga boleh. Kelas 7 boleh. 4. Terakhir. Ayo. Ayo. Terakhir 5. Takbir. Ya, kita takbir untuk semua ya. Takbir. Baik teman-teman semua ya. Ini yang sudah berdiri ini. Ustazah, boleh kami berdoa dulu Ustazah. Supaya kita semuanya dapat pahalanya. Ya, kita berdoa ya. Pertama, kalian yang berdiri di sini. Nih, tidak Ustaz, yang berdiri di sini. Ini kalian merelakan harta kalian langsung pribadi.
berdoa kalian insya Allah akan menjadi istri soleh insya Allah. Kalian yang telah kita doakan, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang terus membela Palestina. Amin. Ada di sini yang pengen punya cita-cita belajar di luar negeri? Ada atur sana? Mudah-mudahan dikabul ya Allah. Yang belum ada yang di sini bercita-cita dari luar negeri? Amin. Mudah dikabul ya Allah. Kita berdoa untuk semuanya. Di penghujung saya berbicara, izinkan saya mengajak untuk berdoa dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Pertama, mudah-mudahan kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan mereka diberikan usia yang panjang, amin. Mudah-mudahan mereka disehatkan, amin. Mudah-mudahan mereka kelak bisa kita umrohkan, amin. Yang kedua, kita doakan untuk guru-guru ustadzah. Kita doakan ustadzah mudah-mudahan diberkahi keluarganya, amin. Anak-anaknya disoleh-solehkan, amin. Mudah-mudahan mereka kelak diberkahi hartanya juga, amin. Kita doa untuk kita semua yang ada di sini. Pertama, kita berdoa mudah-mudahan sukses dunia akhirat, amin. Dan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Saya Aceh Mutawakil, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon doa untuk Ustaz, karena Ustaz datangnya dari, kalau Ustaz sih aslinya orang Garut ya, cuma Ustaz tinggal di Bogor di DGM. Saya sekarang alhamdulillah atas izin Allah bisa hadir di tengah orang-orang solehah. Saya bangga dengan kalian. Di saat orang lain yang hari ini mungkin lagi ke warnet, lagi ke mall, lagi ke mana nih? Lagi hangout kemana? Ya kemana lah gitu ya. Tapi kalian di kafe, tapi kalian di masjid loh. Hebat kan? Hebat kan? Tepuk tangan loh. Tepuk tangan. Hebat. Hebat. Ini wanita-wanita penghuni surga kelak insya Allah. Terima kasih. Mau memaafkan Ustaz? Ya nanti kita bisa ketemu lagi ya. Kalau mau boleh IG-nya. IG-nya adalah @aceh_mutawakil. Ya kalau mau subscribe YouTube-nya namanya Aceh Mutawakil Official. Kalau mau lihat TikTok-nya @aceh_mutawakil. Silakan. Terima kasih. Terima kasih ustaz-ustaz ya semuanya. Ya, terima kasih kepada semuanya. Ini boleh kita foto bersama ya. Boleh nanti yang dari kedua boleh hadir semuanya kita foto. Silakan, ini luar biasa. Mari kita ambil momentum terbaik. Mungkin ustaz-ustaznya juga boleh. Ustaz, ini momentum supaya nanti ini menjadi apa? Menjadi sejarah bagi kita semua ya. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Fotonya mungkin karena ini banyak.